Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Nabila Talita Sari dengan NIM 2410911220052 dari kelompok 17 dengan dosen pengampu Dr. Oski Liandri, Magister Kesehatan. Pada kesempatan kali ini saya izin menjelaskan mengenai materi dari anatomi regiotoracis dan juga membri superioris dan vaskularisasi serta inervasi sistem muskuloskeletal. Jadi pertama-tama, saya akan menjelaskan dulu mengenai regiotoracis atau daerah toraks. Jadi, regiotoracis itu sendiri merupakan wilayah anatomi tubuh yang terletak di bagian depan dan belakang rongga dada, di antara leher atau regio cervicalis dan juga abdomen atau regio abdominis. Area ini melindungi organ vital seperti jantung dan paru-paru serta berperan penting dalam pernapasan. Nah, batas-batas regiotoracis ini sendiri di bagian atasnya itu berbatasan dengan apertura toraks superior yang terbentuk dari tulang pertama sternum dan juga koste yang pertama. Kemudian di bagian bawah berbatasan dengan apertura toraks inferior yang dibatasi oleh diafragma. Dan lateralnya itu ada tulang rusuk atau koste, serta di bagian posterior itu ada vertebra thoracalis. Itu dari vertebra thoracalis 1 sampai 12, serta di bagian anterior itu ada sternum atau tulang dada. Kemudian untuk regiotoracis itu sendiri dibagi menjadi 5 pembagian regio. Yang pertama adalah regio pectoralis. Regio pectoralis itu di bagian anterior mencakup otot pectoralis mayor dan juga sternum. Kemudian ada regio axillaris yang terletak di antara dinding toraks dan lengan atas. Kemudian ada regio costalis atau wilayah bagian yang mencakup tulang rusuk. Regio scapularis yaitu di bagian posterior di sekitar scapula. Dan ada regio vertebralis thoracalis yaitu wilayah di sepanjang vertebra toraks. Nah, jadi pertama yang akan dibahas yaitu mengenai surface anatomi dari regiotoracis atau anatomi permukaan dari rongga dada itu sendiri. Nah, regiotoracis itu adalah wilayah permukaan tubuh yang mencakup bagian anterior dan posterior dari dada, memiliki berbagai landmark penting untuk penilaian klinis dan anatomi. Jadi regio ini terdapat 4 lapisan, yaitu terdapat 4 lapisan pada dinding toraks. Yang pertama adalah lapisan permukaan. Nah, di lapisan permukaan itu terdapat kulit, jaringan lemak suputan, dan juga ada payudara. Kemudian lapisan kedua itu ada otot, dan lapisan ketiga itu ada sternum atau sternum, iga, dan juga otot interkostalis, serta di lapisan bagian dalam itu terdapat fascia endotoracia dan juga pleura parietalis. Yang pertama akan dibahas yaitu mengenai landmark tulang terlebih dahulu. Jadi pertama pada regiotoracis itu sendiri ada namanya sternum atau tulang dada. Itu terletak di garis tengah dada yang terdiri dari manubrium, corpus sterni, dan juga processus xiphoideus. Nah, di tulang dada ini sendiri juga ada yang namanya sudut Lewis atau angulus sterni. Ini merupakan tonjolan di pertemuan manubrium dan corpus sterni sejajar dengan tulang rusuk kedua. Nah, ini tuh merupakan landmark yang penting untuk hitungan tulang rusuk karena itu kayak menjadi patokannya gitu nanti. Kemudian yang kedua ada clavikula atau tulang selangka. Nah, ini bisa terlihat jelas di bagian atas dari regiotoracis ya untuk clavikula ini. Ada clavikula di sini. Kemudian ini tuh berfungsi sebagai penghubung antara sternum dan scapula. Jadi penghubung antara ini sternum dan juga scapula dengan scapula di sini. Nah, jadi ini ada penghubungnya yaitu ada scapula. Kemudian selanjutnya ada tulang rusuk atau koste. Jadi tulang rusuk ini tulang rusuk yang pertama ini sendiri sulit diraba karena tersembunyi di bawah clavikula. Kemudian untuk tulang rusuk yang kedua itu terletak sejajar dengan sudut Lewis yang menjadi acuan untuk menghitung tulang rusuk berikutnya. Seperti yang tadi sudah disampaikan, itu ada namanya angulus sterni. Nah, kemudian ada juga scapula. Nah, scapula ini terletak di bagian posterior dari toraks. Nah, angulus inferior scapula ini sejajar dengan tulang rusuk ke-7. Kemudian selanjutnya akan dibahas mengenai landmark otot. Nah, jadi pertama ada pectoralis mayor, itu membentuk kontur utama dada bagian depan. Nah, batas bawahnya sering terlihat pada individu dengan massa otot yang baik. Kemudian ada pectoralis minor yang tertutup oleh pectoralis mayor, jadi tidak terlihat secara langsung. Selanjutnya ada serratus anterior yang tampak di sisi lateral toraks sebagai pola bergerigi. Kemudian ada interkostal, itu tidak terlihat di permukaan tetapi memberikan kekuatan pada dinding dada karena interkostal itu jadi otot-otot di antara kosta gitu. Kemudian
fungsi dari surface anatomi regiotoracis ini untuk pemeriksaan klinis, termasuk untuk auskultasi jantung dan juga paru-paru. Kemudian membantu orientasi dalam prosedur medis seperti pemasangan jarum pleura, dan juga bisa digunakan sebagai referensi anatomi untuk tindakan bedah toraks. Kemudian di sini akan dibahas mengenai otot dinding toraks. Nah, jadi otot dinding toraks ini adalah sekelompok otot yang terletak di antara tulang rusuk dan sekitarnya. Otot-otot ini berperan penting dalam proses pernapasan, stabilisasi dinding dada, serta membantu pergerakan bahu dan lengan. Yang pertama yang akan dibahas yaitu otot interkostal. Nah, untuk otot interkostal atau interkostal ini sendiri terletak di antara tulang rusuk yang terdiri dari 3 lapisan. Ada otot interkostal externus, itu seratnya berjalan miring dari atas ke bawah dan medial. Nah, fungsinya itu untuk mengangkat tulang rusuk selama inspirasi. Kemudian ada otot interkostal internus, itu seratnya berjalan berlawanan arah dengan interkostal externus, itu fungsinya untuk menurunkan tulang rusuk saat ekspirasi paksa. Dan ada juga otot interkostal intimus, itu lapisan terdalam, itu yang sejajar dengan otot interkostal internus, itu fungsinya untuk membantu pernapasan. Kemudian yang kedua ada otot subkostalis, ini letaknya di bagian posterior rongga dada yang melewati lebih dari 1 tulang rusuk. Fungsinya untuk menurunkan tulang rusuk selama pernapasan. Kemudian ada otot transversus thoracis, itu letaknya di permukaan dalam dinding anterior toraks yang berasal dari sternum dan menyebar ke tulang rusuk. Fungsinya membantu menurunkan tulang rusuk saat ekspirasi paksa. Selanjutnya ada otot subclavius, itu letaknya di bawah klavikula, asalnya itu dari tulang rusuk pertama hingga di bawah klavikula. Fungsinya untuk menstabilkan dan menarik klavikula ke bawah dan memberikan perlindungan pada pembuluh darah subclavia. Selanjutnya ada otot pectoralis minor, itu letaknya di bawah pectoralis mayor, jadi dia kecil tapi tebal. Kemudian ada otot diafragma, itu merupakan otot utama dalam proses pernapasan. Jadi dia berbentuk seperti kubah yang memisahkan rongga dada dari rongga abdomen atau perut. Fungsinya untuk kontraksinya itu bisa meningkatkan volume rongga dada selama inspirasi. Kemudian ada yang ketiga akan dibahas mengenai neurovaskular dari dinding toraks. Jadi struktur neurovaskular dinding toraks itu tuh terdiri dari saraf, arteri, vena, serta pembuluh limfatik yang berperan dalam pernapasan, suplai darah, serta drainase limfatik dinding dada dan organ dalam rongga toraks. Yang pertama yang akan dibahas yaitu saraf dinding toraks. Nah, jadi persarafan dari dinding toraks ini sendiri berasal dari yang pertama ada saraf interkostal. Nah, saraf interkostal ini berasal dari ramus anterior nervus spinalis thoracalis. Nah, ini tuh berjalan di sepanjang tepi bawah tulang rusuk dalam sulcus costae bersama arteri dan juga vena interkostal. Fungsinya sebagai persarafan motorik otot interkostal dan transversus thoracis serta persarafan sensorik kulit dinding toraks dan pleura parietal. Kemudian yang kedua ada nervus subcostalis, itu berjalan di bawah tulang rusuk ke-12. Fungsinya memberikan persarafan sensorik dan motorik pada bagian bawah toraks serta dinding abdomen atas. Selanjutnya ada nervus phrenicus atau saraf phrenicus, itu asalnya dari plexus cervicalis ya. Jadi dia berjalan turun di anterior otot scalenus anterior dan masuk ke rongga toraks melewati pleura dan perikardium. Fungsinya untuk persarafan motorik diafragma dan juga persarafan sensorik pleura mediastinal. Kemudian selanjutnya ada nervus vagus. Nah, nervus vagus ini atau saraf cranial X ini asalnya dari otak lalu masuk ke rongga toraks melalui apertura thoracis superior, bercabang menjadi plexus jantung, esofagus dan paru-paru. Fungsinya untuk mengatur fungsi parasimpatis organ toraks seperti jantung dan paru-paru, mengirim sinyal sensorik dari organ toraks dan abdomen. Kemudian selanjutnya dibahas mengenai arteri. Jadi mengenai pembuluh darah arteri, yang pertama itu adalah aorta thoracika. Nah, ini berjalan di sisi kiri kolumna vertebralis dalam rongga toraks. Ini memberikan cabang. Cabang itu ada 3, yaitu arteri interkostal posterior yang menyuplai darah ke dinding posterior toraks, ada arteri bronchialis yang menyuplai darah ke paru-paru, dan arteri esofageal yaitu yang menyuplai darah ke esofagus. Jadi arteri itu intinya berjalan dari jantung ke bagian-bagian tubuh.
Itu kemudian ada juga arteri thoracika interna yang berasal dari arteri subclavia berjalan di sepanjang bagian dalam dinding dinding anterior toraks di dekat sternum. Ini memberikan cabang ke arteri interkostal anterior dan juga ke diafragma. Kemudian nih bisa dilihat gambarnya untuk arteri. Selanjutnya vena. Jadi untuk vena sendiri itu yang pertama ada vena cava superior yang terbentuk dari penyatuan vena brachiosephalika kanan dan juga kiri. Itu mengalirkan darah dari kepala, leher, dan juga ekstremitas atas serta dinding toraks ke atrium kanan jantung. Jadi prinsip kerja dari vena itu sendiri mengalirkan darah dari organ-organ tubuh kembali ke jantung karena dia merupakan pembuluh balik. Kemudian ada sistem asigos. Nah, jadi ada dua, yaitu ada vena asigos yang berjalan di sisi kanan kolumna vertebralis dan bermuara di vena cava superior, serta ada vena hemiazygos itu mengalirkan darah dari sisi kiri toraks dan bermuara ke vena azygos. Kemudian ada vena thoracika interna yang bermuara ke vena brachiosephalika. Kemudian ada vena interkostal posterior dan anterior yang bermuara ke sistem azygos dan vena thoracika interna. Selanjutnya ada juga drainase limfatik. Jadi ini ada 3, yaitu ada kelenjar limfa parasterna atau drainase limfa dari anterior toraks. Kemudian ada kelenjar limfa interkostalis, yaitu drainase dari posterior toraks, dan kelenjar limfa diafragmatika, yaitu drainase dari diafragma dan organ toraks. Nah, jadi fungsi dari neurovaskular dinding toraks ini sendiri pertama untuk pernapasan, suplai darah, drainase limfatik, serta aplikasi klinis. Kemudian selanjutnya ada rangka toraks. Jadi untuk rangka toraks itu sendiri yang pertama di sini ada sternum atau tulang dada. Jadi sternum itu merupakan tulang pipih yang berada di bagian tengah depan dada dan menjadi penghubung tulang rusuk bagian depan. Nah, sternum itu terdiri menjadi 3 bagian, yaitu ada manubrium, itu bagian atas sterni, yaitu tempat pelekatan dengan tulang clavicula dan tulang rusuk pertama. Kemudian ada corpus sterni atau bagian tengah yang panjang dan lebar, itu menjadi tempat pelekatan sebagian besar tulang rusuk. Dan ada processus xiphoideus, itu bagian kecil di ujung bawah sternum yang berbentuk seperti pedang. Selanjutnya ada costae atau tulang rusuk, itu berjumlah 12 pasang dan dia membentuk kayak lateral thorax gitu. Tulang ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada tulang rusuk sejati atau costa vera, itu yaitu tulang rusuk dari 1 sampai 7 yang langsung terhubung dengan sternum melalui cartilago costa. Kemudian ada rusuk palsu atau costae spuriae, itu dari costae 8 sampai 10 yang terhubung secara tidak langsung ke sternum. Dan juga ada rusuk melayang atau costae fluctuantes, itu dari costae 11 dan 12 yang tidak memiliki hubungan dengan sternum. Selanjutnya ada juga vertebra thoracalis. Nah, itu terdiri dari 12 ruas tulang belakang torakal yang membentuk bagian posterior dari dinding toraks. Nah, jadi setiap vertebra torakal ini memiliki tempat pelekatan dengan kepala tulang rusuk melalui sendi costovertebral. Jadi semuanya itu saling berhubungan gitu, membentuk regio thoracis tadi. Selanjutnya ada juga clavicula dan scapula. Nah, untuk clavicula ini sendiri adalah tulang panjang. Ini clavicula sendiri adalah tulang panjang berbentuk melengkung yang menghubungkan tulang sternum dengan scapula, berperan dalam menopang dan menstabilkan bahu. Kemudian ada juga di sini ada juga scapula. Nah, untuk scapula ini merupakan tulang yang berbentuk kayak seperti segitiga yang terletak di bagian belakang dada atas, berfungsi sebagai tempat pelekatan otot dan memungkinkan gerakan bahu serta lengan atas. Nah, struktur ini sendiri secara keseluruhan itu memberikan stabilitas dan fleksibilitas untuk pernapasan serta mendukung aktivitas tubuh bagian atas. Kemudian organ-organ penting dalam regio thoracis itu sendiri, yang pertama ada jantung yang terletak di mediastinum tengah, dilindungi oleh perikardium, itu lapisan pelindung jantung. Kemudian ada paru-paru yang terletak di dalam rongga pleura. Jadi paru-paru itu dilindungi oleh pleura. Selanjutnya adalah pembuluh darah besar atau aorta, ada vena cava superior, dan juga ada arteri pulmonalis. Dan selanjutnya juga ada esofagus, yaitu bagian dari saluran cerna yang melewati toraks untuk menuju ke lambung. Jadi intinya fungsi utama dari regio thoracis itu sendiri untuk melindungi organ vital seperti jantung dan paru-paru, kemudian berperan dalam pernapasan melalui gerakan diafragma dan juga otot-otot interkostalis, serta menyediakan struktur bagi sirkulasi darah besar dan juga kecil. Oke, selanjutnya
kita akan membahas mengenai membrum superioris atau ekstremitas atas. Nah, jadi membrum superioris ini merupakan bagian tubuh yang terdiri dari lengan atas, lengan bawah, serta tangan. Nah, struktur ini berfungsi untuk melakukan berbagai gerakan motorik kompleks, termasuk menggenggam, mengangkat, dan aktivitas lainnya. Jadi yang kita lakukan sehari-hari itu tentunya tidak terlepas dari fungsi dari membrum superioris ini sendiri. Nah, bagian dari membrum superioris itu yang pertama ada bagian pektoral atau bahu, itu yang menghubungkan ekstremitas atas dengan rangka aksial melalui tulang clavicula dan scapula. Kemudian ada lengan atas atau brachium, itu mengandung tulang humerus serta otot besar seperti bicep brachii dan juga tricep brachii. Kemudian lengan bawah atau antebrachium itu terdiri dari tulang radius dan ulna serta otot flexor dan extensor yang mengontrol gerakan pergelangan tangan dan juga jari. Kemudian selanjutnya ada tangan atau manus, itu terdiri dari tulang karpal, metakarpal, falang, dan juga otot dan tendon yang memungkinkan pergerakan presisi serta fungsi sensorik dari tangan. Yang pertama akan dibahas tentunya sama, yaitu surface musculo dari membrum superioris atau anatomi permukaannya dulu. Jadi anatomi permukaan dari otot ekstremitas atas ini terdiri dari berbagai otot yang dapat terlihat atau diraba pada bagian luar tubuh. Otot ini berperan dalam gerakan dari ekstremitas atas itu sendiri. Yang pertama ada otot daerah bahu. Nah, otot daerah bahu itu yang pertama ada otot deltoideus, yaitu terlihat sebagai tonjolan besar di sekitar bahu. Jadi di sini dia berfungsi dalam abduksi, flexor, dan juga ekstensi lengan. Kemudian ada otot trapezius, itu tampak di daerah posterior dari leher dan bahu, itu membantu elevasi dan juga depresi skapula. Kemudian ada musculus pectoralis major, itu terletak di bagian anterior dada yang berfungsi untuk aduksi dan juga rotasi medial lengan. Kemudian ada juga otot latissimus dorsi yang terletak di punggung bawah dan lateral toraks, fungsinya untuk ekstensi, aduksi, dan rotasi medial lengan. Kemudian selanjutnya masuk ke otot di lengan atas atau brachium, itu yang pertama ada musculus bicep brachii yang terletak di bagian anterior lengan atas. Jadi di sini berfungsi dalam flexor siku dan juga supinasi lengan bawah. Kemudian ada musculus brachialis yang terletak di bawah bicep tadi, itu fungsinya untuk flexor siku, dan juga ada musculus tricep brachii yang di sini jadi di bagian posterior dari lengan atas, itu fungsinya untuk ekstensi siku. Kemudian untuk otot di lengan bawah atau antebrachium, itu pertama ada otot flexor di bagian anterior, itu ada flexor carpi radialis dan juga flexor carpi ulnaris yang berfungsi dalam flexor pergelangan tangan, dan juga ada musculus palmaris longus yang tampak saat mengepalkan tangan, jadi kayak gini. Kemudian ada otot extensor atau posterior. Nah, itu ada extensor carpi radialis dan juga extensor carpi ulnaris yang membantu ekstensi dan juga abduksi dari pergelangan lengan. Selanjutnya masuk ke otot daerah tangan atau manus. Yang pertama itu ada otot tenar yang berfungsi untuk menggerakkan ibu jari atau pollex. Kemudian ada otot hipotenar yang berfungsi menggerakkan jari kelingking, dan ada otot interosei, itu membantu gerakan abduksi dan juga aduksi dari jari-jari. Kemudian selanjutnya akan dibahas mengenai tulang dan juga persendian di regio membrum superioris. Nah, jadi membrum superioris atau ekstremitas atas itu sendiri terdiri dari tulang-tulang yang terhubung melalui berbagai jenis persendian yang memungkinkan gerakan fleksibel dan juga kompleks. Yang pertama itu ada tulang di membrum superioris. Jadi ada tulang bahu, itu ada clavicula yang berbentuk melengkung tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian ada scapula juga yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan untuk di bagian lengan atas atau brachium itu ada humerus. Jadi ada humerus, itu merupakan tulang panjang yang membentuk humerus. Itu merupakan tulang panjang yang membentuk struktur utama dari lengan atas. Jadi bagian proksimalnya itu berartikulasi dengan scapula, dan bagian distalnya terhubung dengan radius dan juga ulna. Di sini dia. Kemudian untuk selanjutnya ada tulang lengan bawah atau antebrachium, itu radius, ada tulang lateral di sisi ibu jari di lengan bawah. Kemudian ada juga ulna, yaitu tulang medial jadi kalau misalnya radius itu harus dengan ibu jari di sini, kalau ulna itu dari jari kelingking di lengan bawah gitu. Nah, untuk
tulang pergelangan tangan dan tangan itu yaitu manus itu ada karpal. Karpal itu merupakan 8 tulang kecil yang membentuk pergelangan tangan. Kemudian ada metakarpal yaitu 5 tulang yang membentuk telapak tangan serta falang yaitu tulang-tulang jari yang terdiri dari 3 segmen pada setiap jari kecuali ibu jari karena ibu jari hanya memiliki 2 segmen aja. Kemudian yang kedua ada persendian di membrum superioris. Jadi di membrum superioris itu juga ada persendian ya. Yang pertama itu ada articulatio sternoclavicularis. Jadi itu menghubungkan klavikula dengan sternum. Kemudian selanjutnya itu merupakan sendi pelana yang memungkinkan gerakan elevasi, depresiasi dan juga rotasi dari klavikula. Kemudian selanjutnya ada articulatio acromioclavicularis atau sendi acromioclavikular. Itu menghubungkan klavikula dengan acromion scapula. Nah, itu fungsinya untuk menstabilkan gerakan bahu. Kemudian ada juga articulatio glenohumeralis. Itu untuk menghubungkan humerus dengan glenoid fossa scapula. Itu merupakan sendi yang memungkinkan gerakan flexor, extensor, abduksi dan juga aduksi serta rotasi. Selanjutnya ada sendi articulatio humerolanis dan humeroradialis. Itu atau sendi siku itu untuk menghubungkan antara humerus dan juga dengan ulna serta radius dan berfungsi sebagai dia sendi engsel untuk memungkinkan flexor dan juga extensor lengan bawah. Selanjutnya ada artikulasio radio ulnaris proksimal serta distal itu untuk menghubungkan antara radius dan ulna. Fungsinya itu dalam gerakan pronasi dan supinasi lengan bawah. Kemudian ada artikulasio radiokarpalis yang menghubungkan radius dengan tulang karpal. Itu jadi kayak merupakan sendi pergelangan tangan. Nah, itu merupakan sendi elipsoid yang memungkinkan gerakan flexor, extensor, abduksi dan juga aduksi pergelangan tangan. Selanjutnya ada artikulasio carpometacarpalis yang menghubungkan karpal dengan metakarpal. Ini jadi sendi ibu jari ini sendiri itu adalah sendi pelana yang memungkinkan gerakan oposisi dari ibu jari. Kemudian ada artikulasio metacarpophalangalis. Itu menghubungkan metakarpal dengan falang, berfungsi sebagai sendi yang memungkinkan gerakan flexor, extensor dan juga abduksi dan aduksi dari jari. Kemudian ada artikulasio interphalangealis. Itu untuk menghubungkan falang yang satu dengan yang lainnya dan merupakan sendi engsel yang memungkinkan gerakan flexor dan extensor jari. Kemudian selanjutnya di sini akan dibahas mengenai persarafan dan inervasi dari membrum superior. Nah, jadi untuk membrum superior itu sendiri pertama dari persarafan membrum superior itu terutama berasal dari plexus brachialis yang merupakan jaringan kompleks saraf dari cabang-cabang ventral saraf spinal dari C5 hingga T1. Saraf-saraf ini menyediakan inervasi motorik dan sensorik bagi otot serta kulit di ekstremitas atas. Yang pertama itu ada plexus brachialis. Jadi plexus brachialis itu memiliki 5 akar saraf yaitu dari C5 hingga T1 yang kemudian membentuk 3 trungkus. Ada trungkus superior, medial dan juga inferior dan bercabang menjadi divisi anterior serta posterior lalu berlanjut ke 3 korda lateral, posterior serta medial. Nah, dari korda tersebut terbentuklah saraf terminal utama. Nah, saraf utama dari membrum superioris itu sendiri yang pertama adalah nervus axillaris. Nervus axillaris ini terdiri dari 2 yaitu ada inervasi motorik yang terdiri kemudian ada juga inervasi sensorik, fungsinya untuk mengangkat dan memutar lengan. Kemudian ada nervus musculocutaneus, itu ada inervasi motorik yaitu untuk bicep brachii, untuk musculus brachialis serta untuk musculus coracobrachialis. Dan juga ada inervasi sensorik yaitu di kulit lengan bagian bawah lateral, fungsinya untuk fleksi siku dan juga supinasi lengan. Kemudian ada nervus radialis, itu untuk inervasi motorik yaitu semua otot ekstensor lengan atas dan bawah termasuk tricep brachii dan juga otot ekstensor pergelangan tangan, serta inervasi sensorik yaitu kulit posterior lengan atas, lengan bawah dan tangan bagian dorsal dan lateral. Itu fungsinya untuk ekstensi siku, pergelangan tangan serta jari. Selanjutnya ada nervus medianus, itu untuk kemudian selanjutnya ada
nervus ulnaris. Jadi nervus ulnaris itu ada inervensi motorik dari flexor carpi ulnaris serta inervensi sensoriknya untuk kulit tangan bagian palmar dan dorsal. Fungsinya untuk aduksi jari dan flexor jari. Kemudian ada 3 saraf tambahan penting, yaitu ada nervus suprascapularis, ada nervus dorsalis scapula, dan juga nervus thoracicus longus. Dan kemudian yang keempat juga ada nervus pectoralis medialis dan juga lateralis. Nah, kemudian di sini akan dibahas mengenai vascularis dan membrum superioris. Jadi, membrum superioris ini mendapatkan suplai darah. Ya, membrum superioris itu mendapatkan suplai darah dari berbagai pembuluh darah utama yang terdiri atas arteri dan vena untuk memastikan aliran darah ke otot, tulang, serta jaringan lainnya. Jadi yang pertama ada arteri subclavia, itu merupakan arteri besar yang berfungsi sebagai sumber suplai utama dari ekstremitas atas. Dia tuh berjalan di bawah tulang clavicula dan bercabang menjadi arteri axillaris yang kemudian menjadi arteri brachialis. Kemudian ada arteri brachialis yang terletak di sisi medial lengan atas. Nah, arteri ini merupakan lanjutan dari arteri axillaris, berfungsi sebagai arteri utama yang membawa darah ke lengan atas dan bawah. Kemudian ada arteri brachialis, itu bercabang menjadi arteri radialis dan juga arteri ulnaris di sekitar lipatan siku. Selanjutnya yang ketiga ada arteri radialis dan ulnaris. Untuk arteri radialis ini sendiri mengalir di sisi lateral lengan bawah menuju tangan. Nah, kemudian untuk arteri ulnaris itu mengalir di sisi medial lengan bawah dan turut membentuk lengkungan arteri palmar superficial di tangan. Selanjutnya ada vena membrum superioris, itu ada terdiri dari 3, yaitu vena brachialis yang mengalirkan darah dari lengan atas dan lengan bawah menuju vena axillaris. Kemudian ada vena cephalica, itu terletak di sisi lateral lengan atas dan lengan bawah yang mengangkut darah menuju vena subclavia, serta ada vena basilica yang berada di sisi medial lengan atas dan juga bawah. Kemudian selanjutnya akan dibahas mengenai vaskularis dan juga inervasi dari sistem muskuloskeletal. Jadi sistem muskuloskeletal ini kan terdiri dari otot, tulang, dan sendi yang bekerja sama untuk menghasilkan gerakan serta menjaga stabilitas tubuh. Nah, untuk dapat berfungsi dengan baik, sistem ini tuh membutuhkan inervasi saraf yang berperan dalam mengontrol kontraksi otot, menerima rangsangan sensorik, serta menjaga keseimbangan dan koordinasi gerakan. Yang pertama, untuk sistem persarafan pada sistem muskuloskeletal itu ada sistem persarafan dulu yang akan dibahas pada otot skeletal dan juga jenis sarafnya. Yang pertama itu adalah saraf motorik atau efferent. Jadi saraf motorik ini bertanggung jawab untuk membawa sinyal dari otak dan sumsum tulang belakang menuju ke otot skeletal untuk merangsang kontraksi otot. Kemudian yang kedua ada saraf sensorik atau afferent. Ini saraf sensorik ini membawa informasi dari otot dan jaringan sekitar ke otak. Jadi informasinya itu bisa berupa sensasi seperti nyeri, tekanan, posisi tubuh, dan juga suhu. Nah, kemudian selanjutnya sistem persarafan pada otot-otot utama. Jadi inervasi pada sistem muskuloskeletal ini sering melibatkan saraf utama yang memiliki distribusi tertentu pada otot tubuh. Yang pertama itu ada saraf kranial. Jadi saraf kranial itu adalah saraf yang berasal dari otak dan berfungsi menginervasi otot-otot wajah, kepala, dan beberapa bagian tubuh lainnya. Kemudian ada saraf spinal. Untuk saraf spinal ini sendiri berasal dari sumsum tulang belakang dan menginervasi otot-otot tubuh bagian bawah dan atas. Saraf ini keluar dari segmen sumsum tulang belakang dan membentuk plexus saraf. Contohnya ada saraf brachial plexus, ada saraf lumbar plexus, dan saraf sacral plexus. Kemudian untuk rantai refleks dalam sistem muskuloskeletal itu yang pertama ada reseptor sensorik. Jadi reseptor sensorik itu berupa proprioseptor seperti spindle otot atau organ tendon Golgi yang bisa mendeteksi perubahan panjang otot, tegangan, atau posisi sendi. Kemudian ada serabut afferent atau sensorik yang tadi yang mengantarkan impuls dari reseptor sensorik ke sumsum tulang belakang. Kemudian untuk pusat integrasi terletak di sumsum tulang belakang, yaitu tempat impuls diproses dan respon refleks diputuskan tanpa melibatkan otak. Selanjutnya ada serabut efferent atau motorik yang mengirimkan sinyal dari sumsum tulang belakang ke otot yang bersangkutan. Dan juga terakhir ada efektor atau otot skeletalnya yang berkontraksi atau berrelaksasi yang merupakan respon dari rangsangan itu. Contohnya tuh seperti refleks patella atau lutut. Jadi untuk peregangan tendon patella itu bisa memicu kontraksi otot quadriceps untuk meluruskan lutut. Dan juga ada refleks tarik, itu yaitu kayak rangsangan nyeri pada kulit itu menyebabkan otot flexor berkontraksi untuk menarik anggota tubuh menjauh dari sumber nyeri. Kemudian peran proprioseptor dalam sistem muskuloskeletal. Jadi proprioseptor itu merupakan reseptor sensorik khusus yang terletak di otot, tendon, ligamen, dan juga sendi. Itu fungsinya untuk memberikan informasi tentang posisi, gerakan, dan kekuatan otot kepada sistem saraf pusat, yaitu otak dan juga sumsum tulang belakang. Yang pertama dari jenis-jenisnya dan fungsinya itu yang pertama ada
spindle otot. Spindle otot itu terletak di antara serabut otot skeletal, dan dia itu mengukur panjang otot serta tingkat peregangan otot. Fungsinya untuk memicu refleks peregangan. Kemudian ada otot tendon Golgi yang terletak di persambungan antara otot dan tendon. Fungsinya itu untuk melindungi otot dari kontraksi berlebihan dan memicu relaksasi otot. Kemudian yang ketiga ada reseptor sendi atau joint receptor, itu ditemukan di kapsul sendi dan juga di jaringan di sekitar sendi. Itu bisa memberikan informasi mengenai posisi, tekanan, dan juga perubahan sendi selama gerakan. Kemudian juga ada reseptor cutaneus, itu terletak di kulit sekitar otot dan sendi untuk mengukur tekanan dan regangan pada kulit yang terkait dengan pergerakan tubuh. Nah, peran dari proprioseptor dan sistem muskuloskeletal ini yang pertama itu untuk keseimbangan dan postur tubuh, untuk koordinasi gerakan, untuk pencegahan cedera, dan juga untuk refleks motorik. Jadi dengan adanya proprioseptor ini, sistem muskuloskeletal dapat berfungsi secara efisien dalam kegiatan sehari-hari, termasuk berjalan, berlari, mengangkat beban, dan juga menjaga keseimbangan tubuh. Baiklah, sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.